Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih karena sudah bergabung pada kegiatan Zoom pada pagi ini. Sebelumnya, pada pagi hari ini kita akan membahas bab berikutnya yaitu dengan judul Ketahanan Nasional. Sebelum kita mulai pada pemaparan materi, saya perkenalkan dulu, nama saya Naufal Abiu dengan NIM 103. Bisa dilanjutkan teman-teman. Saya Ruli Kusuma dengan NIM 092. Saya adalah Livia dengan NIM 100. Saya Dia Suci Nurlaili dengan NIM 110. Saya Nurkofianda Parawangsa dengan NIM 109. Saya Saya Nilivita Ainina dengan NIM 101. Saya Marsaika Elina dengan NIM 080. Saya Nadia Livia dengan NIM 108. Saya Dia Putri Kusumawardani dengan NIM 112. Saya Firza Firdaus dengan NIM 090. Baik, next. Baik, pada materi bab 9 Ketahanan Nasional ini, pendahuluannya yaitu bangsa Indonesia menyadari bahwa upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau biasa disingkat ATHG yang harus diatasi dan ditanggulangi dengan kemampuan, kekuatan, keuletan, dan ketangguhan atau biasa disingkat dengan keempat. Studi ATHG dan keempat perlu dipupuk dan ditumbuh kembangkan dan ditingkatkan secara terus-menerus agar bangsa Indonesia mampu menjaga, pertahankan, dan menjamin keberlangsungan negara selama mungkin. Konsep keberlangsungan suatu negara dan bangsa yang diupayakan melalui pembangunan nasional disebut dengan ketahanan nasional oleh Surat Dinata tahun 2001. Konsep ketahanan nasional tidak akan dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya geopolitik dan geostrategi. Aktualisasi konsep ketahanan nasional dapat digunakan untuk melihat, memikirkan, menggugah, dan menumbuh kembangkan jiwa, tanggung jawab, dan semangat setiap elemen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kajian ini sangat penting yaitu sebagai wujud tanggung jawab generasi saat ini dalam mengisi, menjaga, dan melanjutkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang semakin modern. Next. Baik, selanjutnya masalah yang akan dibahas pada bab ketahanan nasional kali ini yaitu yang pertama geostrategis, selanjutnya ketahanan nasional, kemudian konsepsi dasar dan unsur-unsur ketahanan nasional, kemudian hubungan antara Trigatra dengan Pancagatra, dan yang terakhir yaitu contoh implementasi geostrategis atau ketahanan nasional bagi warga negara Indonesia. Selanjutnya, pada pembahasan yang pertama yaitu geostrategis. Pengertian geostrategis. Geostrategis berasal dari dua kata yaitu geografi dan strategi. Geografi menggambarkan ruang hidup nasional, wadah, ataupun tempat hidup negara dan bangsa Indonesia. Sedangkan strategi diartikan sebagai cara suatu bangsa untuk menggunakan semua sumber dayanya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang ataupun damai. Oleh Dwi pada tahun 2012. Kemudian, geostrategis juga merupakan cara untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan lokasi strategis yang berdasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada suatu negara oleh Lemhanas pada tahun 2021. Kemudian yang kedua yaitu tujuan geostrategis. Geostrategis memiliki peran yang penting untuk mewujudkan tujuan nasional
dan cita-cita proklamasi yang sudah tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategis menjadi suatu rumusan strategi untuk mencapai hal tersebut demi masa depan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Perumusan geostrategis Indonesia bukan untuk kepentingan politik semata, menguasai ataupun memerangi bangsa lain, tetapi sebagai metode dan doktrin untuk mengembangkan potensi bangsa sendiri dalam mewujudkan pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa. Di sisi lain, geostrategis Indonesia juga digunakan sebagai pedoman untuk menjaga ketahanan nasional dalam menganalisis aspek astagatra yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan bangsa oleh Mulyono pada tahun 2017. Hal tersebut dapat berguna untuk mengetahui tingkat ketahanan nasional yang berkorelasi dengan sejauh mana pencapaian tujuan nasional. Dan kemudian yang ketiga yaitu perkembangan geostrategis di Indonesia. Pada awalnya pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau disingkat SSKAD di Bandung pada tahun 1962. Konsep geostrategis dirumuskan adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia karena luasnya pengaruh komunis. Pada saat geostrategis di Indonesia dimaknai sebagai upaya strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan nasional, teritorial, dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategis dengan rumusan bahwa geostrategis Indonesia harus mencakup konsep strategi untuk mengembangkan daya tahan dan keuletan, mengembangkan kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Konsep geostrategis di Indonesia ditegaskan wujudnya dalam ketahanan nasional pada tahun 1974 sebagai kondisi, doktrin, metode dalam pembangunan nasional. Pengembangan konsep geostrategis di Indonesia juga dikembangkan oleh negara-negara lain dengan tujuan yang pertama yaitu mengembangkan dan menyusun potensi kekuatan nasional dalam aspek politik, ideologi, hukum, keamanan, dan sosial budaya. Kemudian yang kedua yaitu menjunjung tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam menegakkan hukum dan ketertiban atau law and order, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and prosperity, dan yang terakhir yaitu terselenggaranya pertahanan dan keamanan atau defense and prosperity. Dan next. Pada pembahasan yang kedua yaitu ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional dalam bahasa Inggris, ketahanan nasional berarti national resilience yang mengandung arti fleksibel atau dinamis. Dibanding dengan resistance dan endurance, ketahanan nasional merupakan konsep keberlangsungan atau survival suatu negara yang diwujudkan melalui pembangunan nasional oleh Suradinata pada tahun 2001. Ketahanan nasional memiliki peran untuk melaksanakan dan mengatur konsep kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan bernegara secara harmonis. Dengan kata lain, ketahanan nasional berperan dalam mempertahankan eksistensi negara terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau bisa disebut ATHG. Kemudian, yang kedua yaitu latar belakang ketahanan nasional. Pada masa silam bangsa Indonesia pernah mencapai kejayaan yaitu pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya atau Negara Nusantara I dan pemerintahan Kerajaan Majapahit atau Negara Nusantara II yang ditandai oleh kemampuan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, aman, dan tentram serta memiliki pengaruh luas baik secara kewilayahan, politik maupun ekonomi. Ditilik dari aspek historis, kehancuran negara Nusantara I dan II antara yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya pertikaian dan perpecahan di antara para pemimpin negara atau raja, sehingga negara menjadi terpecah belah. Dan yang kedua yaitu adanya serbuan dan invasi dari negara kerajaan lain yang menyebabkan negara kalah perang dan terpecah belah. Dan yang terakhir yaitu adanya bencana alam yang merusak, menghancurkan, dan memusnahkan berbagai peninggalan kerajaan tersebut. Pelajaran yang dapat ditarik dari kegagalan negara Nusantara I dan II yaitu bagaimana mengembalikan atau menciptakan kejayaan bangsa dan negara selama mungkin, tanpa mengulangi kesalahan yang dialami negara-negara kerajaan di masa lalu.
Perjuangan dan pemberontakan putra-putri daerah untuk mengusir penjajah atas mengalami kegagalan, namun semangatnya tidak pernah padam, seperti maksud peribahasa, patah tumbuh, hilang berganti. Mati satu, tumbuh seribu. Ditilik dari sisi ketahanan nasional, kegagalan perjuangan tersebut disebabkan oleh kombinasi dari faktor-faktor. Yang pertama, pemerintah kolonial menerapkan politik pemecah belahan terhadap rakyat atau divide et impera. Dan yang kedua yaitu perjuangan dan pemberontakan bersifat kedaerahan atau lokal sehingga mudah dipatahkan oleh pemerintah kolonial. Dan yang ketiga yaitu para pejuang kalah dalam sistem persenjataan baik sistem senjata teknologi ataupun fisik. Dan yang terakhir yaitu pemerintah kolonial melakukan tipu muslihat atau politik curang melalui janji-janji perundingan, tetapi justru digunakan untuk menjerat dan menangkap para berjuang. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 menghasilkan wujud rasa persatuan dan kesatuan sebangsa setanah air, yaitu pada Kongres Pemuda yang menghasilkan Ikrar Pemuda atau Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda menghasilkan keputusan penting bagi kelanjutan perjuangan dan berdirinya NKRI sebagaimana dinikmati bangsa Indonesia sekarang ini. Keputusan tersebut antara lain yang pertama yaitu keputusan yang menyangkut Ikrar Pemuda yang berisi pernyataan kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan yang kedua yaitu untuk pertama kali dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman yang selanjutnya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia hingga saat ini. Kemudian belajar dari pengalaman sejarah menghadapi pemberontakan dan agresi asing tersebut, bangsa Indonesia menetapkan kebijakan yang berbentuk kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional adalah sikap mental bangsa Indonesia untuk tidak lengah terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang ingin menghancurkan NKRI berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk ATHG yang membahayakan Bentuk ATHG yang membahayakan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk. Yang pertama yaitu ekstrem kanan, yaitu kekuatan ekstrem yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar agama, misalnya seperti pemberontakan DI atau CII. Kemudian yang kedua yaitu ekstrem kiri, yaitu kekuatan ekstrem yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar komunisme, seperti pemberontakan PKI. Kemudian yang ketiga yaitu golongan yang tidak puas, yaitu sekelompok orang yang menggunakan dalih dan alasan tertentu untuk melaksanakan kehendaknya baik yang bersifat kerasional, konsepsional maupun gerakan separatisme. Misalnya seperti OPM, Gerakan Anti Amerika dan Gerakan Anti Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya yaitu eh, hakikat ketahanan nasional. Sebelumnya, Mbak, sebelumnya. Slide sebelumnya, Mbak. Hakikat ketahanan nasional. Proses gagasan tentang ketahanan nasional di Indonesia baru dimulai pada tahun 1962. Lembaga yang bertugas mengkaji dan mengembangkan ketahanan nasional disebut Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka definisi ketahanan nasional mengalami perubahan yang berarti yaitu pertama, konsep Lemhanas tahun 1968, ketahanan nasional adalah keulatan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dan yang kedua, konsepsi Lemhanas tahun 1969, ketahanan nasional adalah keulatan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung, yang membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir yaitu konsepsi Lemhanas mulai tahun 1972 hingga sekarang saat ini, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keulatan dan ketangguhan, yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung ataupun tidak langsung, dan membahayakan integritas, identitas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi ketahanan nasional.
Yang pertama yaitu sebagai doktrin nasional, yaitu kebulatan ajaran atau konsensus bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan wawasan Nusantara, dan menjadi landasan pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku pembangunan yang bersifat insektoral dan multidimensial. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pola dasar pembangunan nasional, yaitu sebagai pedoman dan arah dalam menyusun setiap program pembangunan, baik dalam APBN, GBHN, maupun rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu sebagai sistem nasional, yaitu pola kehidupan bangsa Indonesia yang bersendi dan berasas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam melaksanakan kegiatan, pekerjaan, dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta aspirasi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan yang kelima yaitu sifat-sifat ketahanan nasional manunggal dalam arti ketahanan nasional merupakan pengintegrasian setiap aspek kehidupan nasional atau astragatra secara utuh dan bulat serta selaras. Kemudian selanjutnya, next. Kemudian pada subbab selanjutnya yaitu konsepsi dasar dan unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama yaitu konsep astagatra dalam ketahanan nasional. Manusia pada dasarnya adalah ciptaan Tuhan yang memiliki derajat dan harkat martabat tertinggi dibanding hewan, tumbuhan, dan benda mati. Karena manusia diberikan kelebihan dapat berpikir, yang mempunyai akal, dan bisa berbahasa. Benda mati hanya mempunyai bentuk dan wujud saja, dan tumbuhan memiliki bentuk wujud dan kehidupan saja. Sedang hewan memiliki bentuk wujud kehidupan dan naluri. Oleh karena itu, manusia tidak menggunakan kelebihan akal dan dapat berbahasa tersebut sebagaimana mestinya. Ia akan menurunkan derajatnya menjadi kelompok binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segenap aspek kehidupan nasional melalui pemanfaatan, kerjasama, dan pemberdayaan lingkungan. Pembedaan aspek kehidupan nasional dirumuskan dengan metode Astagatra yang terdiri dari aspek alamnya dan aspek sosial. Konsep ini sesuai dengan konsep geostrategis Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ketahanan bidang politik dan lokasi geografi Indonesia. Kajian terhadap posisi dan lokasi negara telah dilakukan oleh orang-orang sejak lama, namun karena dilandasi kepentingan nasional masing-masing, maka implementasi pandangan tersebut sangat tergantung pada karakteristik wilayah negara yang bersangkutan. Perkembangan kajian posisi dan lokasi negara dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu negara yang seluruh wilayahnya berupa daratan atau negara sarwa benua atau serba daratan, misal seperti Swiss dan Laos. Kemudian yang kedua itu negara pulau, yaitu negara yang sebagian besarnya wilayah berupa daratan dan hanya memiliki wilayah yang laut yang sempit seperti negara di Timur Tengah dan di sepanjang Laut Merah. Dan yang yaitu negara kepulauan, yaitu negara yang wilayah lautnya lebih luas daripada daratannya, misalnya Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu konsep keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam adalah segala potensi bentuk sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Kekayaan alam hayati meliputi kekayaan yang bersifat hewani, fauna, dan nabati flora, sedang kekayaan non-hayati terdiri dari berbagai macam hasil tambang, mineral, dan benda mati lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah orang yang mendiami wilayah atau tempat tertentu dalam suatu negara. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran atau fertilitas dan kematian atau mortalitas dan migrasi. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sudah berjumlah lebih dari 230 juta. Di satu sisi merupakan potensi yang menguntungkan bagi masa depan bangsa Indonesia, terutama dalam penyediaan tenaga kerja yang sangat diperlukan untuk kegiatan produksi barang dan jasa. Namun di sisi lain justru menjadi beban bangsa Indonesia karena masih banyak pengangguran baik yang terbuka maupun terselubung. Kemudian yang kelima yaitu gatra bidang ideologi. Ideologi merupakan landasan falsafah pandangan hidup dan sekaligus meliputi dasar cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia didasarkan pada makna ideologi, yaitu yang pertama, ideologi adalah perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar arah tujuan untuk dicapai dalam menyelenggarakan dan
menyeimbangkan hidup dan kehidupan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua, ideologi adalah sistem nilai atau serangkaian nilai yang disusun secara sistematis yang dijadikan kedaulatan ajaran atau doktrin bangsa Indonesia. Berdasar makna ideologi tersebut, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, landasan filsafat, pandangan hidup, jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu Gatra bidang politik. Pada bidang politik ini meliputi kajian bidang politik dalam negeri dan politik luar negeri yang senantiasa mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan hukum lainnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Politik dalam negeri diarahkan untuk memantapkan pelaksanaan demokrasi, persatuan, kesatuan bangsa, keutuhan wilayah, dan bagaimana mekanisme kehidupan politik dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan. Kemudian, fungsi politik secara umum antara lain yang pertama yaitu pengambilan keputusan, penyesuaian, pencapaian tujuan, integrasi, mempertahankan pola, pengaturan, dan penyesuaian ketegangan. Dan oleh karena itulah politik luar negeri harus bersifat kenyal, moderat, walaupun dalam hal-hal yang kurang prinsipil, namun harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar. Kemudian yang ketujuh yaitu Gatra bidang ekonomi. Aspek-aspek ekonomi dalam kontak ketahanan nasional meliputi ekonomi kemasyarakatan, struktur dan komposisi perekonomian nasional. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi nasional. Ketahanan nasional bidang ekonomi dikatakan relatif tinggi apabila terjamin pencukupan dan tersedianya barang dan jasa yang penting sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu Gatra bidang sosial budaya. Ketahanan nasional bidang sosial budaya menyangkut kebudayaan nasional dalam arti nilai-nilai dasar Pancasila yang dijabarkan dan dijadikan ukuran dan tuntutan sikap, perilaku, dan gaya hidup bangsa Indonesia melalui 36 butir. Kemudian integrasi nasional dalam arti Pancasila adalah titik tolak yang dan tujuan integrasi nasional di mana integrasi nasional lahir tujuan nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian identitas nasional dalam arti sikap, perilaku, dan gaya hidup bangsa Indonesia merupakan pengucapan kepribadian nasional yang diekspresikan baik dalam bentuk sistem nilai yang dianut maupun dalam tingkah laku lahiriah. Dan yang kesembilan yaitu Gatra bidang pertahanan keamanan nasional. Pertahanan keamanan atau HANKAM adalah upaya rakyat semesta Indonesia atau ABRI sebagai intinya. Perjuangan HANKAM dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi terhadap ketahanan nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu pertama, sifat dan kondisi geografi Indonesia, kemudian situasi dan kondisi internasional, dan perkembangan iptek dan masalah keterbatasan sumber daya alam dan ketidakpastian masa depan, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan dan pengelolaan atau manajemen, yaitu kepemimpinan yang kuat, bersih, dan berwibawa serta dinamis di semua eselon sesuai dengan kepribadian Indonesia. Kemudian next. Selanjutnya itu hubungan antara Trigatra dengan Pancagatra. Yang pertama yaitu ketahanan nasional bergantung pada kemampuan bangsa atau negara dalam memanfaatkan aspek alamiahnya sebagai dasar bagi penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Kedua yaitu ketahanan nasional adalah pengertian holistik, di mana terdapat saling hubungan dan ketergantungan yang erat antara gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional. Dan yang ketiga itu kelemahan di satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan di bidang lain dan dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan. Ketahanan nasional bukan merupakan penjumlahan ketahanan setiap gatranya, melainkan ditentukan oleh struktur atau konfigurasi aspeknya secara struktur, fungsional, atau resultan. Antara trigatra dan pancagatra serta antagrata itu sendiri terdapat hubungan yang erat atau timbal balik yang umumnya dinamakan interrelasi dan interdependensi atau saling hubungan dan keterhubungan. Sebelumnya, rincian aspek kehidupan nasional itu dalam aspek alamiah atau trigatra itu meliputi posisi dan lokasi geografi Indonesia atau disingkat SI, keadaan dan kekayaan alam atau kaya. Dan yang ketiga itu keadaan dan kemampuan penduduk atau mampu. Kemudian aspek sosial Pancagatra meliputi pertama ideologi atau I, politik atau Pol, ekonomi atau Eka, sosial budaya atau Sosbud, dan yang terakhir yaitu pertahanan keamanan atau HANKAM.
Pada subbab selanjutnya yaitu contoh implementasi geostrategis atau ketahanan nasional bagi warga negara Indonesia. Wujud dari implementasi geostrategis atau ketahanan dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia melalui bela negara. Menurut Widodo pada tahun 2011, bela negara adalah sikap atau tindakan warga negara untuk selalu memiliki rasa cinta tanah air, berkeyakinan Pancasila sebagai bentuk ideologi bangsa dan negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah berkorban dalam menghadapi ancaman tantangan, hambatan, dan gangguan atau ADHG, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan keberlangsungan hidup bangsa. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang kewajiban warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara yaitu pertama, cinta tanah air dengan indikator menjaga seluruh wilayah Indonesia, berjiwa raga Indonesia, memiliki jiwa patriotisme, menjaga nama baik negara Indonesia, dan yang terakhir, berkontribusi nyata untuk kemajuan negeri. Kemudian yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikator berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan, politik maupun profesi, menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian tidak golput dalam pemilu, dan memberikan yang terbaik untuk negeri baik dalam tindakan, pola pikir, ataupun sikap. Kemudian yang ketiga yaitu meyakini Pancasila sebagai ideologi negara dengan indikator memahami nilai-nilai dalam Pancasila, menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Kemudian yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikator mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa. Bersedia membela negara dari ancaman kapanpun, berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang kelima yaitu memiliki kesiapan fisik dan psikis dengan indikator memiliki kecerdasan yang seimbang, senantiasa menjaga jiwa dan raga, selalu bersyukur atas nikmat segala karunia Tuhan Yang Maha Esa, rajin berolahraga dan menjaga kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi bab ketahanan nasional kali ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang saya jelaskan yang tadi yaitu yang pertama, geostrategis merupakan cara untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan lokasi yang strategis berdasarkan pada analisis kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats pada suatu negara. Kemudian yang kedua, strategi Indonesia adalah strategi suatu bangsa dalam memanfaatkan wilayah geografisnya untuk menentukan tujuan, kebijakan, dan sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian yang keempat yaitu pembidangan aspek kehidupan nasional dirumuskan dengan metode Astagatra. Kemudian yang kelima yaitu salah satu contoh dari implementasi ketahanan nasional adalah dengan melakukan bela negara. Kemudian yang keenam, radikalisme adalah paham atau aliran yang bertujuan untuk melakukan perubahan atau pembaruan sosial secara drastis dengan cara kekerasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah mungkin ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Marsha, disebutkan NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Marsha Ekairle dengan NIM 080. Saya izin bertanya, menurut Anda, apa yang menjadi ancaman terbesar dari keberlangsungan pertahanan nasional pada Indonesia sendiri? Apakah bisa diulangi? Menurut Anda, apa yang menjadi ancaman terbesar dari keberlangsungan tahanan nasional Indonesia sendiri? Bisa diterima? Bisa diterima, siap. Ancaman terbesar terhadap ketahanan nasional Indonesia sendiri yaitu ancaman seperti terorisme, radikalisme, separatisme, narkoba, dan konflik etnis atau agama. Selain itu, masalah keamanan di perbatasan dan konflik antar bangsa juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Apakah bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih. Baik, siap. Apakah ada yang ingin bertanya kembali?
Baik, Mbak Dia Kusuma Wardani, silakan bertanya. Baik, izin bertanya. Sebutkan NIM-nya. Apa peran ya, nama saya Dia Putri Kusumardani dengan NIM 112. Izin bertanya, apa peran masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional? Baik, peran masyarakat memegang peran penting dalam menjaga ketahanan nasional. Masyarakat dapat memberikan dukungan dalam hal keamanan, sosial, ekonomi, maupun politik. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dengan memperkuat toleransi, kebersamaan, dan persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah bisa diterima, Mbak Dia? Iya, bisa. Baik, selanjutnya Mbak Nadia, apakah ada yang ditanyakan? Oke, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Nadia Alivia dengan NIM 108. Bisa disebutkan pertanyaannya? Oke, bagaimana sih upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketahanan nasional. Pemerintah juga dapat memperkuat sistem keamanan dan pertahanan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Apakah bisa diterima, Mbak Nadia? Ya, terima kasih. Baik, baik teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan pertemuan pada kali ini. Saya selaku pemateri pada pertemuan kali ini, mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.